Pada video kali ini, saya akan membahas sistem saraf pusat, dalam hal ini medula spinalis. Sumsum tulang belakang atau dikenal dengan spinal cord atau disebut juga dengan medula spinalis, ini merupakan kumpulan dari serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang, yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Nah, komponen jaringan ini memang relatif kecil, dengan berat hanya sekitar 35 gram dan diameter sekitar 1 cm. Tapi, perlu kalian tahu bahwa meski berukuran kecil, organ tubuh ini memegang peranan yang sangat vital di dalam sistem saraf manusia. Jadi, bersama dengan otak, medula spinalis ini menjalankan sistem saraf pusat yang mengkoordinasikan aktivitas sehari-hari, seperti contohnya bergerak, merasakan sakit, atau sensasi lainnya, seperti panas dan dingin, getaran, dan ketika terkena suatu benda tajam atau tumpul. Nah, hingga mengontrol berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan, tekanan darah, atau detak jantung. Kalau kalian lihat gambar yang berada di sebelah kanan itu, merupakan struktur dari medula spinalis atau spinal cord. Ini yang berwarna merah itu merupakan spinal cord-nya. Kemudian ada bagian body atau tulang belakangnya. Jadi sebenarnya spinal cord ini dilindungi oleh tulang belakang kita. Nah, di dalam tulang belakang itulah terdapat sumsum tulang belakang. Nah, jadi sumsum tulang belakang ini terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang. Yang kedua atau vertebra lumbalis, sumsum tulang belakang dan otak itu merupakan sistem saraf pusat tubuh manusia. Nah, jika otak itu berperan sebagai kendali seluruh komando, sedangkan fungsi sumsum tulang belakang ini adalah menyalurkan sinyal dari otak ke tubuh, begitu pula sebaliknya. Selain itu, medula spinalis juga sebagai pusat untuk mengkoordinasikan tindakan refleks tubuh yang tidak bergantung pada otak. Nah, bentuk organ vital ini sebenarnya relatif silinder dengan panjang sekitar 45 cm, hanya sekitar 2/3 bagian dari total panjang ruas-ruas tulang belakang. Dari panjang tersebut, sumsum tulang belakang ini dibagi menjadi 4 susunan atau struktur, yaitu cervical atau bagian leher, toraks atau bagian punggung atas, lumbal bagian punggung bawah, dan sakral yang bagian panggul. Sebenarnya, pada bagian paling bawah ini terdapat kumpulan saraf yang menyerupai ekor kuda yang disebut dengan cauda equina. Nah, sumsum tulang belakang atau medula spinalis ini merupakan kumpulan dari serabut saraf yang dikelilingi oleh tulang cakram tulang rawan, ligamen, dan otot untuk melindungi dari cedera dan guncangan akibat gerakan tubuh. Tulang tersebut terdiri dari 33 ruas yang disebut dengan vertebra atau tulang belakang. Nah, sama seperti anatomi otak, di dalam sepanjang medula spinalis ini juga dikelilingi oleh cairan cerebrospinal dan selaput membran atau disebut juga meninges yang berfungsi untuk melindungi organ ini tentunya. Nah, selaput meninges ini terdiri dari 3 lapisan yang disebut dengan yang pertama ada dura mater, yang kedua ada arachnoid, dan yang ketiga adalah pia mater. Nah, untuk dura mater ini itu merupakan bagian terluar pada membran sumsum tulang belakang yang paling keras. Selanjutnya, untuk arachnoid mater itu merupakan lapisan tengah yang melindungi sumsum tulang belakang. Selanjutnya, ada pia mater. Nah, ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan sumsum tulang belakang kita. Perlu kalian tahu juga bahwa ada lapisan lagi yang namanya subarachnoid. Jadi subarachnoid ini itu terletak di antara arachnoid dan dia mater. Itu sebagai tempat menyimpannya cairan cerebrospinal atau tempat untuk menyuntikkan bius.
Sekarang kita masuk ke bagian saraf tulang belakang. Jadi, pada masing-masing bagian sumsum tulang belakang, yaitu pada bagian servikal, toraks, lumbal, dan sakral, itu memiliki akar saraf yang muncul di bagian kanan dan kirinya. Nah, akar-akar saraf ini nantinya terdiri dari akar saraf ventral pada bagian anterior yang mengandung neuron motorik, serta akar saraf dorsal pada bagian posterior yang mengandung neuron sensorik. Kedua macam akar saraf tersebut kemudian bersatu dan membentuk saraf tulang belakang. Nah, perlu kalian tahu bahwa terdapat 31 pasang saraf tulang belakang yang terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu 8 pasang saraf di bagian servikal atau leher, 12 pasang saraf di toraks di bagian dada, 5 pasang saraf di lumbal pada bagian perut, dan 5 pasang saraf di bagian sakral atau panggul, serta 1 pasang saraf lagi yang berada di ruas tulang ekor atau koksidial. Nah, saraf-saraf tulang belakang inilah yang kemudian menghubungkan sumsum tulang belakang dengan berbagai bagian di tubuh serta menghantarkan impuls dari otak melalui medula spinalis ke lokasi tubuh tertentu. Nah, sebagai bukti adanya penghantaran impuls oleh saraf adalah timbulnya gerak pada anggota tubuh kita. Gerakan tersebut terjadi karena proses yang disadari yang disebut juga dengan gerak sadar atau gerakan biasa, dan ada juga gerak yang tidak disadari yang disebut sebagai gerak refleks. Nah, gerak sadar itu apa sih? Gerak sadar itu merupakan gerakan yang terjadi melalui serangkaian alur impuls. Nah, alur impuls tersebut dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsangan, lalu ke saraf sensorik sebagai penghantar impuls, kemudian dibawa ke saraf pusat, yaitu otak untuk dilakukan proses pengolahan. Pada akhirnya muncullah tanggapan yang akan disampaikan ke saraf motorik menuju ke efektor dalam bentuk gerak yang disadari. Contoh gerak sadar antara lain misalnya berjalan, melompat, berlari, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan urutan jalan impuls atau rangsangan pada gerak biasa atau gerak sadar, mulai dari adanya impuls atau rangsangan kemudian diterima oleh reseptor atau indera, kemudian stimulus yang diterima oleh saraf sensorik sebagai sinyal listrik kemudian dibawa menuju ke otak untuk diolah. Selanjutnya, sinyal respon dari saraf penghubung dibawa oleh saraf motorik menuju ke efektor atau otot sehingga timbullah suatu gerakan. Selanjutnya, apa sih gerak refleks itu? Jadi, gerakan yang tidak disadari atau gerak refleks ini merupakan suatu reaksi yang bersifat otomatis atau tanpa disadari. Nah, impuls saraf pada gerak refleks melalui alur impuls yang pendek tentunya. Alur infus itu dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsangan, kemudian dibawa oleh neuron ke sumsum tulang belakang. Itu tanpa diolah lagi oleh pusat saraf atau otak. Nah, kemudian tanggapan yang dikirim oleh saraf motorik itu akan menuju ke efektor. Nah, alur impuls pada gerak refleks itu disebut sebagai lengkung refleks. Ini merupakan urutan jalan impuls atau rangsangan pada gerak refleks atau gerak yang tidak disadari. Dimulai dari adanya impuls atau rangsangan diterima oleh reseptor atau indera. Kemudian, stimulus yang diterima oleh saraf sensorik sebagai sinyal listrik kemudian dibawa menuju ke sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sinyal respon dari saraf penghubung akan dibawa oleh saraf motorik menuju ke efektor atau otot, sehingga timbullah suatu gerakan. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail tentang komponen penyusun darah, bagian yang diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Tahukah kalian bahwa pada tubuh manusia, 55% dari darah kita tersusun atas plasma darah dan 45%-nya tersusun atas sel-sel darah. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon,
dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme keluar tubuh, serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian yang menyusun jaringan darah. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan beberapa zat seperti sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Yang kedua yaitu sel-sel darah. Sel darah ini dibagi menjadi 3 jenis, ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk seperti donat dengan cekungan di tengah yang berwarna merah dan tidak memiliki inti sel. Penyebab sel darah ini berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Fungsi utama leukosit adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga yaitu keping darah. Keping darah atau trombosit, komponen darah yang termasuk kecil dibandingkan komponen sel-sel darah lainnya sel. Fungsi utama dari trombosit ini adalah membawa faktor pembekuan darah. Hemopoiesis. Hematopoiesis atau hemapoiesis adalah proses pembentukan sel-sel darah dalam organ pembentuk sel darah, terutama dalam sumsum tulang dan organ lainnya. Asal mula semua sel darah berasal dari hemositoblas yang kemudian berkembang menjadi beberapa sel asal. Sel-sel darah kecuali limfosit dibentuk di dalam sumsum tulang dada, iga, panggul, serta pangkal tulang paha dan lengan atas. Proses pembentukan sel-sel darah dibagi menjadi eritropoiesis, granulopoiesis, limfopoiesis, monopoiesis, dan trombopoiesis. 1. Eritropoiesis. Eritropoiesis adalah proses pembentukan sel-sel darah merah atau eritrosit dalam tubuh dimulai dari sel yang paling mudah rubiblas sampai terbentuk eritrosit matang. Eritropoiesis dipengaruhi oleh eritropoietin, suatu protein yang diproduksi pada korteks ginjal. Apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada ginjal, maka akan berkurang jumlah eritropoietin yang berakibat anemia. Sel-sel seri eritrosit. Yang pertama, rubriblas. Sel ini berinti bulat dengan beberapa anak inti dan kromatin yang halus. Bulasan Romanowski, inti berwarna biru kemerah-merahan, sitoplasmanya berwarna biru. Ukuran bervariasi dari 18 sampai 25 mikro. Jumlah normal dalam sumsum tulang kurang 1% dari seluruh jumlah sel berinti. Yang kedua, prorubrisit. Pada pewarnaan kromatin inti tampak kasar dan anak inti menghilang atau tidak tampak, sitoplasma sedikit mengandung hemoglobin sehingga warna biru dari sitoplasma akan tampak menjadi sedikit kemerah-merahan. Ukuran lebih kecil dari rubiblas. Jumlahnya dalam keadaan normal 1-4% dari seluruh sel berinti. 3. Rubrisit. Inti sel terdapat kromatin kasar dan menebal tidak teratur. Di beberapa tempat tampak daerah pignotin. Sel ini sudah tidak ada anak inti. Inti sel lebih kecil daripada prorubrisit, tetapi sitoplasmanya lebih banyak. Warna biru karena kandungan asam ribonukleat dan warna merah karena kandungan hemoglobin. Warna merah lebih dominan. Jumlah sel ini dalam sumsum tulang orang dewasa normal adalah 10-20%. Yang keempat, metarubrisit. Inti sel ini kecil, padat dengan struktur kromatin yang menggumpal. Sitoplasma telah mengandung lebih banyak hemoglobin sehingga warnanya merah, walaupun masih ada sisa-sisa warna biru dari RNA. Jumlahnya dalam keadaan normal adalah 5-10%. 5. Retikulosit.
Stadium ini disebut retikulosit atau eritrosit polikrom. Retikulum yang terdapat di dalam sel ini hanya dapat dilihat dengan pewarnaan supravital A. Setelah dilepaskan dari sumsum tulang, sel normal akan beredar sebagai retikulosit selama 1-2 hari. Dalam darah normal terdapat 0,5-2,5% retikulosit. Yang keenam, eritrosit. Eritrosit normal berbentuk cakram bikonkav, ukuran diameter 7-8 mikrometer dan tebal 1,5-2,5 mikrometer. Bagian tengah sel ini lebih tipis daripada bagian tepi. Pewarnaan right eritrosit akan berwarna kemerah-merahan karena mengandung hemoglobin. Umur eritrosit adalah sekitar 120 hari. 2. Granulopoiesis. Granulopoiesis tidak diatur khusus oleh hormon. Obilisasi sel induk pluripotensial menjadi sel induk mieloid multipotensial, rangsangan untuk proliferasi mieloid dan penglepasan sel dari sumsum tulang secara selektif. Granulosit matang dapat dilepaskan dari cadangan dalam beberapa menit saja, diikuti kemudian oleh peningkatan produksi granulosit. Zat-zat hasil degradasi granulosit, mikroorganisme, endotoksin, dan sisa-sisa sel dapat mempengaruhi kinetik granulosit. Sel-sel seri granulosit. 1. Mieloblast. Inti bulat biru kemerah-merahan dengan satu atau lebih anak inti. Kromatin inti halus dan tidak menggumpal. Sitoplasma berwarna biru dan sekitar inti terlihat warna lebih muda. Mieloblast lebih kecil dari rubriblas dan sitoplasma kurang biru dibandingkan rubriblas. Jumlahnya dalam sumsum tulang normal adalah kurang dari 1% dari jumlah sel berinti. 2. Promielosit. Granula berwarna biru tua atau biru kemerah-merahan, berbentuk bulat dan tidak teratur. Granula sering tampak menutupi inti. Granula lisosom mengandung mieloperoksidase, fosfatase, asam protease, dan lisozim. Inti promielosit biasanya bulat dan besar dengan struktur kromatin kasar. Anak inti masih ada, tetapi biasanya tidak jelas. Jumlah sel ini dalam sumsum tulang normal 1-5%. 3. Mielosit. Mielosit granula sudah menunjukkan diferensiasi, telah mengandung laktoferin, lisozim peroksidase, dan fosfatase lindi. Inti sel mungkin bulat atau lonjong atau mendatar pada satu sisi, tidak tampak anak inti, sedangkan kromatin menebal. Sitoplasma sel lebih banyak dibandingkan dengan promielosit. Jumlahnya dalam keadaan normal 2-10%. 4. Metamielosit. Inti sel membentuk lekukan sehingga sel berbentuk seperti kacang merah. Kromatin menggumpal walaupun tidak terlalu padat. Sitoplasma mengandung granula kecil berwarna kemerah-merahan. Sel ini normal, tetap berada dalam sumsum tulang dengan jumlah 5-15%. 5. Neutrofil batang. Lekukan inti melebihi setengah ukuran inti yang bulat, bentuk seperti batang lengkung. Inti menunjukkan proses degeneratif, kadang-kadang tampak pignotik pada kedua ujung inti. Sitoplasma mengandung granula halus berwarna kemerah-merahan. Normal sel ini 10-40% dari sel berinti. Yang keenam, neutrofil segmen. Inti bersegmen 2-6 segmen. Kromatin kasar. Inti memiliki pignotin dan berwarna biru ungu. Granula halus tersebar dalam sitoplasma biru keunguan. Merupakan sel matang yang paling terbanyak dalam darah tepi. Normal merupakan 50-70% sel leukosit dalam darah tepi. Ketiga, limfopoiesis. Ada dua organ yang mengendalikan perkembangan limfosit, yaitu kelenjar timus dan jaringan menyerupai jaringan bursa Fabricius yang terdapat dalam berbagai jaringan limfoid, antara lain dalam sumsum tulang. Kelenjar timus mempengaruhi sel pendahulu untuk membentuk limfosit T, sedangkan pembentukan limfosit B dipengaruhi oleh jaringan yang menyerupai jaringan bursa. Diferensiasi mencakup berbagai tahap, diantaranya pembentukan petanda permukaan dan perubahan antigen permukaan dan sitoplasmik, baik kuantitatif maupun kualitatif, serta sifat-sifat fungsional limfosit. Sel-sel seri limfosit. 1. Limfoblast. Limfoblast memiliki inti bulat berukuran besar dengan satu atau beberapa anak inti. Kromatin inti tipis rata dan tidak menggumpal. Sitoplasma sedikit dan berwarna biru. 2. Prolimfosit. Prolimfosit menunjukkan kromatin lebih kasar tetapi belum menggumpal seperti limfosit.
Yang ketiga, limfosit. Kadang-kadang sulit membedakan limfoblast dari limfosit dan pada keadaan ragu-ragu dianjurkan untuk menganggap sel itu sebagai limfosit. Kemudian sel seri lainnya yaitu sel plasma atau plasmosit. Sel plasma atau plasmosit mempunyai hubungan erat dengan limfosit. Sel pelopor plasmosit maupun limfosit terdapat dalam jaringan limfoid. Akibat stimulasi antigen, sel limfosit B mengalami transformasi blast dan membentuk sel plasma yang memproduksi imunoglobulin. Plasmosit dalam keadaan normal tidak tampak dalam darah tepi, tetapi dijumpai dengan jumlah sekitar 1% dari sel berinti dalam sumsum tulang. Yang keempat, monopoiesis. Sel serinya yaitu monoblast, promonosit, dan monosit. Monoblast dan promonosit dalam keadaan normal sulit dikenal atau dibedakan dari myeloblast dalam sumsum tulang. Keadaan abnormal misalnya pada proliferasi berlebihan sel seri ini, monoblast dan promonosit dapat dikenali dari intinya yang memperlihatkan lekukan terlipat atau menyerupai gambaran otak dan sitoplasma dengan pseudopodia. Yang kelima, trombopoiesis. Trombosit berasal dari megakariosit yang terdapat dalam sumsum tulang. Sudah diketahui bahwa megakariosit ini berasal dari sel induk pluripotensial. Pengaturan produksi trombosit dilakukan oleh suatu faktor trombopoietik, yaitu sejenis hormon yang analog dengan eritropoietin yang disebut trombopoietin. Produksi trombosit diatur pula oleh jumlah atau massa trombosit yang ada, dan limpa dan kadar besi dalam serum juga mungkin berpengaruh pada trombopoiesis. Sel-sel seri trombosit itu 1. Megakarioblast. Megakarioblast adalah sel besar berukuran 20-45 mikrometer, inti besar dengan kromatin halus, dan terdapat 1 atau 2 anak inti. Sitoplasma biru tidak bergranula. 2. Promegakariosit. Promegakariosit mengandung inti yang terbagi menjadi 2 atau 4 lobus. Dalam sitoplasma biasanya telah ada granula berwarna biru kemerah-merahan dan sitoplasma tidak terlalu biru. Mungkin tampak tonjolan-tonjolan sitoplasma seperti gelembung. Inti menjadi sangat poliploid, mengandung DNA sampai 30 kali banyak dari sel normal. Sitoplasma sel ini homogen dan sangat basofilik. Ketiga, megakariosit. Megakariosit biasanya berukuran lebih besar daripada sel pendahulunya, merupakan sel raksasa diameter 35-150 mikron. Inti dengan berlobus tidak teratur, kromatin kasar, anak inti tidak terlihat, dan bersitoplasma banyak. Sitoplasma penuh terisi mitokondria, mengandung sebuah retikulum endoplasma kasar yang berkembang baik dan sebuah kompleks Golgi luas. Dalam sitoplasma terdapat banyak granula berwarna biru kemerah-merahan. Yang keempat yaitu metamegakariosit atau megakariosit. Terjadi invaginasi dari membran plasma yang membelah seluruh sitoplasma, membentuk membran dermakasi sekat tiap tempat yang membatasi daerah sitoplasma megakariosit, dan sitoplasma yang bergranula melepaskan diri dan membentuk trombosit. 1 megakariosit menghasilkan 1000 sampai 5000 sel trombosit. Setelah megakariosit melepaskan banyak trombosit, tersisa hanya inti, dan oleh sistem RES akan difagositosis inti untuk dihancurkan dan dicernakan. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke berbagai organ. Pembuluh nadi atau arteri. Tekanan darah yang dipompa dari jantung ke pembuluh nadi utama sangat kuat, sehingga sel darah merah masuk ke dalam pembuluh nadi dengan kecepatan yang tinggi. Namun, sel darah merah tidak masuk ke dalam pembuluh kapiler dengan kecepatan tinggi. Hal ini karena jika sel darah masuk dengan cepat, maka bisa menghancurkan pembuluh kapiler yang sangat tipis tersebut. Arteri memiliki struktur dinding otot yang lebih tebal daripada vena. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi fungsi dari arteri untuk mengalirkan darah pada kecepatan dan tekanan yang tinggi. Denyut nadi merupakan gelombang
yang terabah pada arteri akibat darah dipompa keluar jantung. Denyut arteri mudah terabah dan terasa di tempat yang melintasi sebuah tulang, terletak dengan permukaan. Misalnya, arteri temporalis, arteri radialis, dan arteri dorsalis pedis. Selain itu, juga terdapat arteri besar yang mudah diraba, yaitu arteri karotis, arteri brachialis, dan arteri femoralis. Pembuluh balik atau vena. Dengan membawa karbon dioksida yang dikumpulkan dari sel-sel tubuh, sel darah merah yang berada di dalam pembuluh balik akan mengalir ke jantung. Dari jantung, darah kotor menuju paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida akan dilepaskan dan oksigen akan dibawa oleh darah menuju ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Vena atau pembuluh balik juga memiliki dinding dengan 3 lapisan, namun lapisan ini lebih tipis dibandingkan arteri, sehingga vena memiliki katup yang disusun sehingga darah dapat mengalir ke jantung tanpa jatuh kembali ke arah sebaliknya. Katup tersebut berbentuk lipatan setengah bulan, terbuat dari lapisan dalam vena yaitu endotelium, kemudian diperkuat oleh sedikit jaringan fibrus. Lipatan satu sama lain berhadapan. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil tempat arteri berakhir. Semakin kecil arteriol, maka menghilang ketiga lapis dindingnya. Sehingga ketika sampah pada kapiler yang sehalus rambut, dinding itu hanya tinggal satu lapis, yaitu lapisan endotelium. Bahkan, ketika darah akan melewati pembuluh kapiler, harus melipat dan mengecil serta melaju dalam bentuk satu lapisan. Lapisan yang sangat tipis tersebut memungkinkan limfa merembes keluar membentuk cairan, jaringan, dan membawa air, mineral, dan zat makanan untuk sel. Selain itu, melalui pertukaran gas antara pembuluh kapiler dan jaringan sel menyediakan oksigen dan menyingkirkan bahan buangan termasuk karbon dioksida. Untuk itu, kapiler melaksanakan fungsi yang sangat penting sebagai distributor zat-zat penting ke jaringan yang memungkinkan berbagai proses dalam tubuh berjalan. Secara sederhana, darah yang dipompa dari jantung akan masuk dengan cepat ke pembuluh nadi. Kemudian, ketika sampai ke pembuluh kapiler, darah akan mengalir pelan. Jantung adalah organ berotot yang berongga dengan 4 ruang dengan ukuran sekitar sebesar kepalan tangan. Jantung terletak dalam rongga dada pada ruang mediastinum. Jantung juga umumnya memiliki berat sekitar 350 gram atau sebesar kepalan tangan. Dalam jantung, terdapat 4 ruang utama yang masing-masing dipenuhi darah dengan kandungan oksigen yang berbeda. 2 ruang atas jantung disebut dengan atrium atau serambi jantung. Serambi kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru, sedangkan serambi kanan menerima darah dengan kandungan oksigen rendah dari seluruh tubuh. 2 ruang di bagian bawah jantung disebut dengan ventricle atau bilik jantung. Bilik kiri menerima darah dari serambi kiri dan akan memompa darah ke pembuluh darah utama tubuh atau yang disebut aorta. Sedangkan bilik kanan menerima darah dari serambi kanan dan memompa darah ke paru-paru. Dalam jantung terdapat pembuluh darah, yaitu vena cava, yang berfungsi untuk mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Lalu ada arteri pulmonalis yang berfungsi untuk membawa darah dengan kandungan oksigen yang rendah ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada vena pulmonalis yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung.
Berikutnya ada aorta yang berfungsi untuk mengedarkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ada katup jantung. Yang pertama, katup pulmonal, terletak di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Yang kedua, ada katup trikuspid, terletak di antara serambik kanan dan bilik kanan. Yang ketiga, ada katup bikuspid, terletak di antara serambik kiri dan bilik kiri. Dan yang keempat, ada katup aorta, terletak di antara bilik kiri dan aorta. Jantung tersusun atas 3 lapis. Yang pertama adalah lapisan tipis yang terdapat pada bagian dalam atau biasa disebut endokardium. Yang kedua ada lapisan otot yang biasa disebut miokardium. Dan yang terakhir ada lapisan fibrosa atau jaringan ikat pada bagian luar yang biasa disebut epikardium. Jantung dikelilingi oleh perikardium. Lapisan visceral perikardium bagian dalam melekat pada epikardium, sedangkan lapisan parietal bagian luar melekat pada mediastinum. Sejumlah kecil cairan perikardium melumasi ruang yang ada di antara kedua lapisan perikardium dan mencegah friksi atau gesekan antar permukaan ketika jantung berdenyut. Jalur aliran darah yang melalui jantung. Darah memasuki atrium dari vena cava superior dan inferior. Yang kedua, darah dari atrium kanan mengalir melalui katup AV kanan ke dalam ventrikel kanan. Yang ketiga, kontraksi dari ventrikel kanan menekan katup pulmonal untuk membuka. Yang keempat, darah mengalir melalui katup pulmonal masuk ke dalam trunkus pulmonal. Yang kelima, darah didistribusikan melalui arteri pulmonal kanan dan kiri ke paru-paru, di mana CO2 akan dilepas dan kembali mengikat O2. Yang keenam, darah kembali dari paru-paru melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Yang ketujuh, darah di atrium kiri mengalir melalui katup AV ke dalam ventrikel kiri. Yang kedelapan, kontraksi ventrikel kiri bersamaan dengan angka 3 menekan katup aorta untuk membuka. Yang kesembilan, darah mengalir melalui katup aorta ke aorta ascendens. Yang kesepuluh, darah di dalam aorta didistribusikan ke setiap organ tubuh, di mana di sana akan melepas oksigen dan mengikat CO2. Yang terakhir, darah kembali ke atrium kanan melalui vena cava. Hati manusia adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh. Hati terletak pada rongga perut kanan atas. Organ ini tepat berada di bawah diafragma dan memenuhi sebagian besar ruang di bawah tulang rusuk. Komponen penyusun hati. Yang pertama, lobus atau belahan. Hati terbagi atas 2 lobus utama. Yang pertama, lobus kanan, bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Yang kedua, lobus kiri, bagian hati yang terbentuk lebih runcing dan kecil daripada lobus kanan. Yang ketiga, lobus quadratus, memiliki ukuran lebih kecil dibanding lobus kanan dan kiri. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah bilik utama. Yang keempat, lobus kuadrat, berada lebih rendah dan terletak dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Yang kedua, ada jaringan ikat pemisah atau ligamen yang terdiri dari falciform ligamen, coronary ligamen, triangular ligamen, dan lesser omentum. Yang ketiga, ada saluran empedu. Yang keempat, pembuluh darah. Ada 2 sumber darah yang mengalir menuju hati, yaitu darah kaya oksigen dari pembuluh arteri hati dan darah kaya zat gizi dari pembuluh vena hati. Selain itu, darah yang berasal dari organ lain seperti limpa, pankreas, kantong empedu, dan usus akan berkumpul di dalam vena portal hepatik. Bagian hati yang satu ini menjadi tempat berkumpulnya darah dari hati. Darah yang dikirim ke organ hati akan melalui pemrosesan terlebih dahulu sebelum diteruskan. Selanjutnya, darah yang telah diproses akan mengarah ke vena cava atau pembuluh balik yang membawa darah mengandung karbon dioksida kembali ke jantung.
Sama seperti organ tubuh lainnya, hati manusia mempunyai arteri dan arteriol. Dua jenis pembuluh darah ini berfungsi untuk mengangkut darah beroksigen ke jaringan organ. Yang kelima ada lobulus. Setiap lobulus hati terdiri dari pembuluh darah pusat yang dikelilingi oleh 6 pembuluh darah vena hepatik dan 6 arteri hepatik. Pembuluh darah ini dihubungkan oleh banyak saluran pembuluh darah kecil yang berliku-liku atau biasa disebut sinusoid. Setiap sinusoid memiliki dua jenis sel utama, yaitu sel Kupfer yang berasal dari jaringan sel darah putih dan sel hepatosit, sel yang melapisi sinusoid dan membentuk sebagian besar sel di hati. Kali ini kita akan membahas beberapa terminologi enzim, yaitu holoenzim, apoenzim, koenzim, dan kofaktor. Untuk enzim menjalankan fungsi katalisnya, dia membutuhkan beberapa bantuan atau sistem yang berada di luar dari struktur enzim itu sendiri, yaitu suatu komponen yang bukan dari protein atau suatu komponen non-protein. Berbicara tentang komponen non-proteinnya, itu terbagi kedua jenis. Apakah dia suatu molekul inorganik atau molekul organik? Kalau komponen non-proteinnya adalah inorganik, yang biasanya merupakan suatu metal ion seperti Mg2+, Zn2+, atau Cu2+. Nah, inilah yang disebut kofaktor. Kofaktor biasanya bertindak sebagai asisten dalam proses katalis enzim, contohnya pada enzim DNA polymerase. DNA polymerase ini berfungsi untuk mensintesis DNA pada proses replikasi DNA. Nah, karena molekul DNA kebanyakan memiliki muatan negatif yang disebabkan oleh banyaknya gugus fosfat di sekitarnya yang bermuatan negatif, oleh karena itu DNA polymerase menggunakan Mg2+ atau ion magnesium yang bermuatan positif untuk membantu proses katalisnya dengan cara menstabilkan muatan negatif DNA tersebut. Jadi dalam hal ini Mg2+ bertindak sebagai kofaktor. Untuk enzim DNA polymerase yang mengakses atau membantu proses katalis replikasi DNA, kemudian jenis komponen non-protein yang satunya lagi disebut koenzim. Koenzim merupakan suatu molekul organik. Maksudnya organik di sini adalah umumnya molekul ini terdiri atas molekul karbo. Berbeda dengan kofaktor yang bertindak langsung dengan proses katalis bersama enzim. Pada koenzim biasanya bertindak sebagai carrier atau pembawa. Contoh koenzim seperti NHDH, NHDH atau FAD, dan juga biasanya yang bertindak sebagai koenzim ini adalah dari jenis vitamin atau suatu derivatif atau turunan dari vitamin. Contoh koenzim adalah pada enzim adalah laktat dihidrogenis. Di sini yang bertindak koenzim adalah NHDH. NHDH bertindak sebagai pembawa elektron pada reaksi konversi piruvat ke laktat. Nah, kemudian apa perbedaan holoenzim dan apoenzim? Ketika suatu enzim inaktif dan menyatu dengan komponen non-proteinnya, inilah yang disebut dengan holoenzim. Misal tadi pada DNA polymerase bersama faktornya Mg2+ yang bertindak aktif mengkatalis replikasi DNA. Dan ketika enzim ini berdiri sendiri tanpa komponen non-proteinnya atau terlepas dengan komponen non-proteinnya dan terjadi tidak aktif, inilah yang disebut dengan apoenzim. Contohnya, ketika Mg2+ tidak lagi menyatu dengan DNA polymerase. Kesimpulan pada topik kita kali ini adalah kofaktor adalah suatu komponen non-protein yang merupakan suatu inorganik molekul yang membentuk proses katalis. Suatu enzim dan koenzim adalah komponen non-protein yang berupa molekul organik yang biasanya bertindak sebagai carrier dalam kinerja enzim. Kemudian perbedaan holoenzim dan apoenzim adalah dinamakan holoenzim ketika komponen non-protein yang menyatu dengan enzim
dan dinamakan apoenzim adalah ketika komponen non-protein ini tidak segera menyatu dengan enzim. Teman-teman tahu nggak kenapa ya saat ini terluka ringan akibat teriris atau tergores? Luka kita akan mengering dengan sendirinya. Penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya. Ketika endotelium atau sel yang melapisi permukaan dalam pembuluh darah rusak akibat luka jaringan ikat di dinding pembuluh darah akan mengalami kontak dengan darah. Selanjutnya, platelet atau trombosit atau kapin darah melekat ke serat kolagen yang ada di dalam jaringan ikat dan melepaskan zat yang membuat platelet di sekitarnya menjadi lengket. Setelah itu, platelet membentuk suatu sumbat yang memberikan perlindungan terhadap kehilangan darah yang disebut sumbat trombosit. Segel ini diperkuat oleh gumpalan fibrin, akhirnya luka pun dapat tertutup sepenuhnya. Tapi gimana sih proses terbentuknya fibrin itu? Jadi gini nih, faktor-faktor pengumpulan darah yang didapatkan oleh platelet atau trombosit dan sel-sel yang rusak akibat luka akan bercampur dengan faktor pengumpulan pada plasma darah termasuk kalsium dan vitamin K. Membentuk enzimatik KD yang mengaktifkan protein plasma protrombin menjadi trombin. Trombin adalah enzim yang mengkonversi fibrinogen yang disintesis oleh hati menjadi benang-benang fibrin. Akhirnya luka tertutup dan pendarahan berhenti.